Salam semoga sampaikan kepada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga para sahabat serta pengikutnya yang tetap meninggalkan hari zaman nanti. Pada malam hari yang salat kita menunaikan salat maghrib berjamaah. Sekali lagi kita ikuti mendengarkan kajian pada maghrib. Salam sampaikan Ustaz Dr. Didi Bermaris Al-Sini. Baik Bapak Ibu, jadi hari ini kita Allah dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Segala puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta taufik kepada kita bersama. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini diiringi hujan semenjak sore, tidak mengurangi semangat kita untuk dapat melaksanakan sholat berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Alhamdulillah, insyaallah kita lanjutkan dengan majelis ilmu yang mudah-mudahan kita berharap dan memohon di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan meningkatkan kualitas iman, ketakwaan kita dan menjaga istiqamah kita di dalam amal kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat tidak lupa mari kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, di kesempatan waktu yang cukup singkat antara maghrib dan isya ini, saya ingin mengangkat yang cukup menepati fenomena-fenomena akhir-akhir ini. Tidak perlu saya sebutkan, tapi mudah-mudahan insyaallah menjadi pelajaran bagi kita. Spirit dalam surat Al-A'raf ayat 175 dan 176. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. واتلو عليهم, bacakan olehmu wahai Muhammad kepada mereka, naba, berita besar. Disebut kalau dalam Al-Quran, naba itu bukan berita biasa, tapi berita yang besar, berita yang penting, berita yang dahsyat. Oleh karena itu, hari kiamat disebut oleh Allah naba dalam surat An-Naba, amma yatasaalun anin naba'il azim. Karena hari kiamat adalah peristiwa besar. Dan berita ini diperintahkan oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibacakan kepada kita semua. Mengapa dianggap sebagai sesuatu yang besar?
Ini karena luar biasa dahsyatnya. Tentang siapa? Alladzi atainahu ayatina. Orang yang dimuliakan oleh Allah dengan ayat-ayat kami. Mereka dibukakan oleh Allah petunjuk-petunjuknya, mampu membaca Al-Quran, paham dengan Al-Quran, tahu dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan orang bodoh, tapi dia orang ngerti, dia orang paham ya, dengan ayat-ayat itu. Namun apa sikapnya terhadap ayat yang Allah karuniakan? Pandai baca Quran, sikit-sikit tahu isi kandungannya. Fansalakha, lalu dia kemudian melepaskan. Insilah di dalam bahasa Arab itu adalah ungkapan ular ketika melepaskan dari kulitnya. Nah, biasanya ular ini ganti kulit. Nah, ketika ular ganti kulit itu bahasa Arabnya insilah. Maka sama ketika orang tukang jagal kambing menguliti kambing, bahasa Arabnya juga insalakha, yaitu kulitnya dipisahkan dari daging. Maka ini gambaran yang Allah tujukan kepada mereka yang dimuliakan oleh Allah dengan ayat, pandai baca Quran, sikit-sikit tahu tentang petunjuk agama, tapi petunjuk agama itu dilemparkan di belakang punggungnya, dilepaskan seperti ular melepaskan kulitnya, seperti seorang penyembelih kambing menguliti kulit kambingnya, memisahkan dari dagingnya. Fansalakha minha fa'atba'u syaitan, lalu maka diikuti oleh syaitan. Fakana minal ghawin, jadilah dia termasuk orang yang tersesat. Walau syi'na la rafa'nahu biha, padahal kami menghendaki untuk memuliakannya. Aku ingin menjadikannya istimewa, aku ingin mendudukkannya pada kedudukan yang tinggi. Akan tetapi walakinnahu akhlada ilal ard, dia lebih memilih tarikan bumi, dia lebih memilih kesenangan duniawi, dia lebih memilih harta, pangkat dan jabatan. Wattaba'a hawahu, lalu mengikuti hawa nafsunya. Famathaluhu kamathalil kalb, maka perumpamaan mereka, kata Allah, seperti perumpamaannya anjing. In tahmil alaihi yalhath, kalau engkau tolak dia maka dia akan menjulurkan lidahnya. Au tatrukhu, atau engkau biarkan dia, maka pun yalhath, dia tetap menjulurkan lidahnya. Ungkapan anjing yang tidak pernah puas dengan apa yang telah diberikan oleh tuannya. Dzalika matsalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina, mereka itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Faqsusil qasas, ceritakanlah Muhammad cerita-cerita ini, berita ini. La'allahum yatafakkarun, mudah-mudahan mereka berpikir, sadar, lalu kembali kepada kesalahannya. Hadirin rahimakumullah, dua ayat ini menjadi renungan bagi kita bersama tentang betapa mahalnya hidayah yang Allah berikan kepada seorang hamba. Tidak ada satupun yang menjamin bahwa hidayah itu akan tetap. Tidak ada satupun yang harus merasa aman meskipun dia sudah pandai baca Quran, paham sedikit Al-Quran. Tapi boleh jadi karena situasi dan kondisi, karena dinamika dalam kehidupan, gelombang di dalam hidup seringkali kadang-kadang menghempaskan, sehingga ada sebagian hamba yang lebih memilih meninggalkan kemuliaan, memilih kehinaan, meninggalkan hidayah dan petunjuk, lalu kemudian memilih dengan kesesatan. Hadirin rahimakumullah, dan ayat ini kalau dalam tafsir-tafsir diungkapkan adalah satu cerita yang terjadi pada zaman Bani Israel. Sosok yang bernama Bal'am bin Ba'ura dan seluruh orang yang menepati, cocok dengan model Bal'am bin Ba'ura.
yaitu sezaman dengan Nabiullah Musa alaihissalam, di mana beliau mujabud dakwah. Doanya ini mustajab. Tapi karena kemudian mendapatkan tarikan-tarikan duniawi, ditawarkan sesuatu kesenangan dalam hidup, akhirnya dia berhadap-hadapan dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Mestinya dengan ilmu yang dia dapatkan, dengan petunjuk yang dia dapatkan, dia semakin membela kebenaran, bukan kemudian meredupkan kebenaran. Hadirin rahimakumullah, hari-hari ini kita cukup dihebohkan dengan sosok-sosok pandai baca Quran, tapi luar biasa beraninya memutarbalikkan fakta. Alhamdulillah sudah ditangkap, tapi tentu menjadi pelajaran bagi kita, karena baca Al-Qur'annya pandai. Wal yahkum ahlul injili bima anzalallahu fih, pakai dalil ini. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Hendaklah pemilik kitab Injil berhukum dengan kitab Injil, dan barang siapa yang tidak berhukum dengan kitab Injil maka mereka itu orang-orang fasik. Mana orang Islam? Orang Islam fasik semuanya. Kau tidak akan dianggap beriman sampai kalian beriman kepada Injil. Subhanallah. Ayat dipenggal-penggal, pandai baca Quran. Nabi dibilang kerasukan jin, temannya iblis. Di mana temannya? Di neraka kata dia. Masya Allah. Hadirin rahimakumullah, Allah muliakan dia, bisa baca Quran, sedikit ada petunjuk kepadanya. Namun subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala telah beritakan sebab-sebabnya untuk menjadi pelajaran bagi kita. Hidayah mahal. Tidak ada yang boleh merasa aman dengan hidayah. Karena itu Nabi yang paling banyak dibaca, ya muqallibal qulub, wahai yang bolak-balikkan hati. Ya musarrifal qulub, wahai yang merubah-rubah hati. Karena apa? Karena boleh jadi hari ini beriman, sore dah kafir, kata Nabi. Nabi SAW menyebutkan bahwasanya sayati fitanun kaqita'il laili mudlima. Nanti akan datang satu ujian, datangnya seperti gelap gulitanya malam. Begitu pekat, begitu gelap, sulit kita untuk membedakan. Karena begitu pekatnya, sehingga begitu gelapnya, asbaha mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Pagi masih beriman, petang dah kafir. Petang masih beriman, pagi dah berubah hidayahnya. Karena apa? Tarikan dan ujian begitu luar biasa. Dan ternyata di dalam ayat ini, di dalam surat Al-A'raf ayat 175, ayat 176 adalah gambaran yang Allah permisalkan tentang sosok Bal'am bin Ba'ura dan konco-konconya. Berikut orang yang semodel dengannya, orang dan hamba yang dimuliakan dengan Al-Quran, Alkitab, tahu, faham tentang petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, lalu kemudian melepaskan mereka. Karena apa? Allah tunjukkan sebabnya di dalam 176 tadi, walakinnahu akhlada ilal ard. Ternyata tarikan kesenangan dunia. Maka yakin seyakin-yakinnya model-model orang seperti ini adalah karena faktor dunia yang hendak dia cari. Kesenangan hidup yang ingin dia dapatkan dengan menjual, memutarbalikkan fakta. Tidak bisa dipungkiri, Allah maha mengetahui. Sebabnya Bal'am bin Ba'ura kenapa dianggap oleh Allah seperti anjing di dalam ayat ini tadi, adalah karena lakinnahu akhlada ilal ardi. Dia mendapatkan tawaran dari Raja Yaman di masanya untuk melawan Nabiullah Musa alaihissalam. Begitupun juga Qarun. Kalau kita baca dalam surat Al-Qasas, Qarun ini pengikutnya Nabi Musa. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaih. Masya Allah. Sesungguhnya Qarun itu termasuk kaumnya, pengikutnya
daripada Nabiullah Musa. Ternyata Qarun ini termasuk pengikut Nabi Musa. Tapi apa yang dia lakukan? Fabagha. Dia menjadi bughat. Apa itu bughat? Kalau bahasa politik, bughat itu memberontak. Dia memberontak. Fabagha. Makanya disebut pemberontakan itu bughat. Fa im baghat ihdahuma alal ukhra, sebagaimana dalam surat Al-Hujurat. Kalau ada yang mereka keluar memberontak kepadamu, maka Qarun disebut oleh Allah fabagha alaih. Dia memberontak Nabiullah Musa. Oleh karena apa? Masya Allah. Ayat berikutnya kalau kita renungkan di dalam surat Al-Qasas itu, kenapa dia sampai fabagha alaihi wa inna mafatihahu latanu'u bil usbati. Dia punya kunci kekayaannya saja. Kalau dipikul oleh 10 orang yang kuat-kuat, tidak mampu, baru kuncinya. Bagaimana kekayaannya? Maka hadirin, sebuah isyarat. Kenapa Qarun sampai sedemikian pengikut Nabi Musa lalu melawan Nabi Musa sendiri? Adalah karena tarikan. Dia merasa bahwa kekayaannya, dunianya, kedudukannya melebihi daripada kemuliaan Nabiullah Musa alaihissalam. Maka berdasarkan surat Al-A'raf, surat Al-Qasas, ya, cerita tentang Bal'am bin Ba'ura maupun juga cerita tentang Qarun, maka sikap yang mesti kita lakukan, ya, terhadap dunia ini berhati-hati. Hati-hati, waspada terhadap apa? Terhadap kekayaan dunia ini. Karena begitu rupa dia menghiasi. Kadang-kadang ninggalkan hidayah pun, yang penting saya senang dalam hidup, yang penting saya dapat kedudukan di dalam kehidupan ini. Apakah kemudian harus dengan menjual agama? Tidak masalah. Yang penting saya bahagia dengan dunia ini, rata-rata. Maka hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita. Tadi maghrib Pak Imam Ustaz Syarif membacakan kepada kita surat Al-Adiyat. Wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fatharna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a. Ini semuanya kaitannya tentang perjuangan itu. Wal adiyati dhabha, yaitu ketika kuda-kuda yang cepat ketika memasuki apa? Memasuki medan perjuangan. Jadi sampai fawasatna bihi jam'a, ketika dia menerobos ke tengah sebuah perjuangan. Ternyata hadirin, ayat-ayat di awal surat Al-Adiyat itu kaitannya dengan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi keadaan manusia kalau diajak berjuang untuk agama itu berat. Makanya ayat berikutnya, innal insana li rabbihi lakanut. Manusia itu teramat pelit. Lakanut, teramat bakhil. Jadi kalau bahasa kanut itu udah level yang paling tinggi. Apa? Kalau orang Pontianak sebutnya masin, ya, masin. Jadi Allah sebut kanut manusia itu. Banyak nikmat yang Allah berikan, banyak dunia dibukakan. Tapi kalau sudah bicara tentang soal berjuang untuk agama, mundur teratur masing-masing. Tengoklah kau jalah. Masya Allah. Innal insana li rabbihi lakanut wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Jadi ternyata kenapa begitu pelit ketika diajak untuk berjuang untuk agama? Karena li hubbil khairi lasyadid. Artinya apa di situ? Dia terlalu cinta dengan dunia. Khair di situ artinya dunia. Hadirin rahimakumullah, maka hati-hati kaum muslimin dan kaum mukminin. Pelajaran bagi kita, dunia mampu membolak-balikkan situasi, mampu menjadikan orang beriman jadi kufur, mampu menjadikan orang yang mendapatkan hidayahnya dilepaskan. Hadirin rahimakumullah, karena tarikannya yang begitu luar biasa. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendorong kepada kita untuk melihat dunia ini dengan cara pandang yang benar. Bukan untuk kita hindari, bukan untuk kita lepaskan, tetapi dunia ini adalah peluang, kesempatan bagi kita untuk berbekal. Dengan dunia kita dapat lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi boleh jadi kisahnya seperti kisah Qarun, kisahnya bisa seperti kisah Bal'am bin Ba'ura, dapat petunjuk Allah, beriman kepada Nabi Musa, ternyata akhir masa hayatnya bertentangan, berlawanan, bahkan memerangi Nabiullah Musa alaihissalam.
Allah berikan kesempatan paham baca Al-Quran, tahu baca Al-Quran. Banyak kaum muslimin belum bisa baca Al-Quran. Dia ini pandai baca Al-Quran. Ternyata Qurannya digunakan untuk memerangi kaum muslimin, memutarbalikkan fakta. Maka hadirin, Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan bahwa penyebab utamanya adalah kesenangan dunia yang tersisip di dalam hatinya. Kerakusannya kepada dunia menyebabkan memutarbalikkan fakta. Ayat yang semestinya membawa kedekatan, kemuliaan, tapi kemudian diputarbalikkan. Yang harus kemudian digunakan bukan pada tempatnya. Maka hati-hati, orang-orang seperti ini disebut oleh Nabi du'atun ala abwabi jahannam. Mereka para da'i, para du'at, para penyeru ke pintu-pintu neraka. Dan ini akhir zaman, hadirin rahimakumullah. Yang kedua yang mesti kita senantiasa bercermin ya dari kisah ini, hadirin rahimakumullah, penyebab yang pertama ini lebih kepada syahwat. Berdasarkan surat Al-A'raf tadi, syahwat, keinginannya, kesenangannya, ketertarikannya dengan dunia menyebabkan dia buta. Dunia membutakan. Maka akhirnya iman pun ditinggalkan, ditanggalkan, tidak masalah. Yang penting saya senang, dapat sesuap nasi di dunia ini. Mereka adalah syahwatnya. Yang kedua hadirin, penyebabnya kenapa sampai seperti itu, terbalik 180 derajat. Padahal pandai baca Quran itu siapa itu namanya? Nah, nggak perlu saya sebutkan lah, bapak-bapak udah pada tahu itu. Nanti jadi delik nanti ya. Nah, jadi hadirin, yang kedua penyebabnya itu adalah karena syubhat. Makanya pandainya motong-motong ayat. Ayat dipotong-potong kayak dia paling paham, nantang-nantang. Mana majelis ulama Indonesia? Mana para ustadz, para da'i yang bisa membantah aku? Ayat yang dibacakan dipotong. Waliyahkum ahlul injili bima anzalallah, dipotong. Itu masih ada lanjutannya. Ujungnya itu adalah kalian berhukum dengan hukum yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kenapa engkau tidak jujur mengatakan ini? Masya Allah, hadirin, maka ini namanya syubhat. Allah ingatkan di dalam surat Ali Imran ayat 7 ayat 8. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Dialah Allah yang menurunkan kepada kalian Alkitab. Di antara ayat-ayat Alkitab itu ada ayat-ayat yang muhkamat, yang jelas, yang tegas. Jadi, dan juga ada ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang rancu. Jadi, maka Allah ingatkan, fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabah. Adapun orang-orang yang ada kecenderungan sesat, ada penyimpangan dalam hatinya, ada zayghun, kesesatan di dalam jiwanya, maka mereka mengikuti syubhat-syubhat itu. Maka banyak orang sesat karena apa? Karena syubhat. Syubhat itu kenapa? Karena dangkalnya ilmu. Ilmunya dangkal. Makanya setelah ayat itu Allah puji, warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Adapun orang yang dalam ilmunya, insya Allah orang kalau belajar agamanya itu nggak separuh-separuh, nggak setengah-setengah, dia nggak akan menggal-menggal ayat seperti itu. Ayat dipenggal-penggal menyesatkan orang. Tambah lagi, masya Allah, Bismillah diganti. Bismi siapa itu? Alhamdulillah siapa itu? Yang disebutkan oleh dia dalam YouTube yang terkenal. Kenapa begitu beraninya? Kenapa begitu pongaknya dan sombongnya, hadirin? Ini karena ada syubhat yang semakin menunjukkan bodohnya orang ini. Bodohnya orang ini. Karena apa? Dia memang hatinya ada kesesatan, dan kesesatan itu diikuti oleh dia. Allah puji orang yang terlepas dari kesesatan ini. Warrasikhuna fil ilm. Andai kata dalam ilmunya, tidak akan dia mengatakan itu. Tapi Allah tidak tunjukkan ketololan orang ini, kebodohan orang ini. Subhanallah. Maka kunci yang kedua, hadirin, yang pertama tadi hati-hati dengan dunia, karena ternyata ini sangat menipu daya. Yang kedua adalah
kita mesti kaum muslimin betul-betul memahami agama dengan benar. Ketika belajar jangan separuh-separuh. Ya. Ketika kita mengkaji agama itu mesti dari sumbernya. Jangan asal dari sana, dari sini, dari situ dan seterusnya. Pastikan betul nak ini, benar nak dalilnya ini. Kadang kita ini belajar agama dari potongan-potongan YouTube. Ya, YouTube dipotong-potong. Lalu kita simpulkan itu. Ini ternyata belum tentu benar. Kalau kita belajar agama mesti ngaji memang. Kita harus belajar secara sistematis, ngaji. Subhanallah. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, pentingnya bagi kita. Jadi untuk apa? Belajarlah agama. Tidak ada satu kesibukan yang lebih baik selain dibandingkan menyibukkan diri untuk thalabul ilmi. Thalabul ilmi, insyaallah orang-orang yang senantiasa thalabul ilmi, Allah Subhanahu wa taala akan teguhkan hati. Makanya kalau tadi yang terkena subhat menyebabkan kepada kesesatan, di surat yang ke-7, di surat 3 ayat 7 tadi, Ali Imran ayat 7. Lalu Allah puji orang-orang yang ar-rasikhuna fil ilm, orang-orang yang terus mendalami dan mengkaji apa? Ilmu. Maka mereka ini yang diselamatkan oleh Allah. Jadi terapi dan obatnya bodoh itu, macam dia ini orang bodoh ini, bicara Al-Quran tapi motong-motong. Ini karena apa? Ilmunya yang dangkal, belum tamat itu belajarnya. Belum tamat belajarnya. Nah, orang-orang yang seperti ini untuk memviralkan ini, diviralkan. Ini yang memviralkan juga sama-sama itu ya. Subhanallah. Hadirin rahimakumullah, maka pelajaran yang harus kita ambil, belajarlah agama ini dari sumbernya. Kaji dari para asatid kita, para ulama-ulama kita. Kalau ada sesuatu yang meragukan, jangan segan-segan kita bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada orang ahlu dzikir, para ulama kita. Kalau kita ini tidak paham, jangan kemudian kita telan mentah-mentah. Dan tentu hadirin rahimakumullah, pelajarannya juga bagi kita agar kita senantiasa mohon kepada Allah keteguhan. Kita hidup di akhir zaman ini, tidak ada yang merasa terjamin. Makanya ayat 8-nya langsung ditutup oleh Allah dengan doa agar kita teguh iman kita, agar kita dijauhkan dari kesesatan. Rabbana la tuzigh qulubana, itu ayat 8-nya di surat Ali Imran. Setelah ayat tentang syubhat, banyak orang yang sesat karena syubhat pemikiran akibat dangkalnya ilmu pengetahuan. Lalu dia berbicara dengan kedangkalan ilmunya itu untuk menyesatkan kepada orang. Maka Allah ajarkan kepada kita ayat 8-nya doa agar kita ini selamat dari kesesatan itu. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, janganlah engkau palingkan hatiku ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan petunjuk kepada kami. Karena ini yang sangat mahal. Tanggung jawab kita, perjuangan kita ini membawanya sampai meninggal. Itulah yang disebut husnul khatimah. Ada orang yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaraknya dengan surga tinggal sejengkal, tinggal sejengkal. Begitu baiknya orang ini. Tapi kemudian ketentuan Allah yang telah lalu, dia melakukan perbuatan kesesatan, ditutup dia dengan kesesatan itu, akhirnya menjadi min ahlin nar, di antara penduduk adi neraka. Ini yang menunjukkan dahsyatnya ujian, goncangan-goncangan, tarikan-tarikan yang dapat kemudian menyesatkan kita. Oleh karena itu hadirin, doa penting, taqarrublah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di setiap zaman ini selalu ada. Di zaman Nabi ada namanya Umayyah bin Abi Salt namanya. Silakan nanti dicari, dilihat di dalam buku-buku sirah ya. Umayyah bin Abi Salt ini mirip-mirip Bal'am bin Ba'urah di zaman Nabi. Dia diberikan oleh Allah kemuliaan, pengetahuan tentang kitab-kitab terdahulu. Dia paham kitab Taurat, dia paham kitab Injil, tapi pemahamannya padahal dia tahu betul, orang yang paling tahu. Sebab orang-orang ahlul kitab itu disebut oleh Allah alladzina ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum.
Mereka itu mengetahui ciri-ciri dan sifat Nabi Muhammad SAW seperti halnya mereka mengetahui dan kenal dengan anaknya sendiri. Siapa orang tua yang nggak kenal ciri-ciri anaknya? Begitulah Allah gambarkan ahlul kitab di zaman Nabi tahu tentang kebenaran Nabi. Mereka tahu kebenaran Nabi, tapi seperti Umayyah bin Abi Salat ini, hadirin, pengetahuannya, ilmunya, pemahamannya tentang kitab-kitab terdahulu ternyata tidak pun meluluhkan hati, membuka jiwanya untuk mendapatkan hidayah. Tapi termasuk di antara garda terdepan membenci Nabi, memusuhi Nabi, menghancurkan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah namanya hidayah. Hidayah itu amat sangat mahal. Oleh karenanya berkumpullah selalu dengan orang-orang yang mendapatkan hidayah, karena insya Allah akan lebih mudah untuk kita menjaga istiqomah. Karena itu selalu ketika kita membaca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, langsung dilanjutkan siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, berilah kami, tunjukkanlah kami, bimbinglah kami ya Allah kepada jalan istiqomah. Maka kalau engkau ingin istiqomah, siratal ladzina an'amta, ikutilah jalan, bersamailah mereka-mereka yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka itu? Minan nabiyyin wasyuhada wassalihin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Jalannya para anbiya, jalannya para syuhada, jalannya para solihin, para siddiqin. Hadirin, maka bersamailah orang-orang yang lurus, orang-orang yang istiqomah. Kita ini kalau ketemu dengan yang lurus, insya Allah lurus hati kita. Jadi almar'u ala dini khalilihi, kata Nabi. Ya kan? Seseorang itu tergantung dari agama pergaulannya. Kalau kita ini dekat-dekat dengan orang yang banyak kena syubhatnya tadi, rancu dalam berpikirnya, akhirnya bengkok juga itu akal pikiran kita, bengkok juga hati kita, akhirnya bengkok juga perbuatan dan perilaku kita. Kita sangka baik, ternyata buruk. Maka Allah ingatkan orang-orang model ini seperti akhir surat Al-Kahfi, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maukah aku beritakan kepadamu tentang orang yang paling rugi di dunia ini? Siapa mereka itu? Orang yang tersesat tapi menganggap betul. Orang yang tersesat tapi menganggap dia dapat hidayah. Masya Allah, begitu jauhnya kesesatan sehingga dia merasa betul padahal salah. Ukurannya bukan perasaan, tapi ukuran benar atau tidaknya adalah timbangan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga petunjuk Rasulnya. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan menjadi pelajaran bagi kita, agar kita bermohon kepada Allah dijauhkan dari penyimpangan hati dan kesesatan jiwa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga istiqomah kita. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita kekuatan, dan Allah jauhkan kita dari penyimpangan demi penyimpangan. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan dari manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu hadirin yang dirahmati Allah, jamaah masjid Al-Jami dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian